dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita nikmati dan simak kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto. Yang kali ini telah memasuki episode ke-37 dengan judul Saling Menunggu. Satu setengah tahun sudah Kesultanan Demak berjalan tanpa seorang sultan. Suatu keadaan yang dalam pemikiran Hadiri dan Retno Kencono makin mengkhawatirkan dan mencemaskan. Manusia boleh tidak punya tangan atau tidak memiliki kaki, namun tak bisa untuk tidak mempunyai kepala. Maka bagaimana mungkin sebuah kerajaan tanpa pemimpin pemerintahan? Bagaimana bisa sebuah kesultanan tanpa memiliki sultan? Keluhnya setelah mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Sunan Gunung Jati yang kebetulan masih berada di Jepara telah mereka temui juga. Ulama Cirebon itu sudah mereka mintai pendapat tentang masa depan Demak yang tengah mereka risaukan. Bahkan mereka pun sudah menghadap ke Panti Kudus meminta kejelasan kepada Sunan Kudus sebagai pemimpin Waliul Amri yang mempunyai hak dan kewajiban mengangkat seorang sultan. Namun jawaban kedua ulama tersebut sama sekali tidak memenuhi harapan mereka. Keduanya tak memberikan jawaban yang tegas dan jelas yang membuat penantiannya terhadap tak terbalas tuntas. Mereka pun merasa sangat tidak puas. Maka pagi itu kedua pemimpin Jepara memutuskan untuk menemui Sang Sunan Kadilangu di Kesultanan Demak Bintoro. Bagaimana ini Eyang Sunan? Ucap Retno Kencono membuka pembicaraan. Kita semua sudah tahu apa yang telah terjadi dengan Dimas Mukmin. Namun apakah kita tetap akan membiarkan Kesultanan tanpa kepemimpinan? Kanjeng Eyang Sunan Kalijaga, ucap Retno Kencono kepada Sunan Kalijaga, seorang salah satu wali songo yang telah menetap di Kadilangu. Sunan Kalijogo tersenyum tipis mendengar pertanyaan yang juga tengah dipikirkannya itu. Ia pun sudah mengetahui bahwa kabar penolakan Raden Bagus Mukmin telah tersebar kepada seluruh kerabat Kesultanan. Dan tentu saja
kepada kedua pemimpin Jepara yang tengah menghadapnya pagi itu. Padahal dia dan Sunan Muria sesungguhnya tidak ingin menceritakan kepada orang lain sebelum para ulama Waliul Amri berkumpul. Tapi belum juga Dewan Wali menggelar musyawarah membahas permintaan Raden Bagus Mukmin. Kabar penolakan itu telah kencang beredar. Bahkan bukan hanya di kerabat Kasultanan, melainkan berita itu cepat sekali beredar hingga ke Kanayakan. Sesuatu yang sebenarnya tidak ia inginkan, karena menurutnya hanya akan menimbulkan keresahan, hingga ia pun tak tahu siapa yang telah menyebarkan. Sebab sepengetahuannya hanya Sunan Giri dan Sunan Kuduslah yang telah diberitahu oleh Sunan Muria. Sedangkan Sunan Muria tak pernah mengabarkan itu kepada siapa saja, sesuai yang telah diwanti-wanti ramandanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Sedangkan Sunan Gunung Jati yang berada di dalam mantingan belum sempat dikunjungi olehnya. Maka Hadiri dan Retno Kencana pun semestinya belum mengetahuinya. Hingga dalam hati Sunan Kalijogo pun sempat kaget dan heran, bagaimana bisa kabar yang sengaja ia rahasiakan justru telah sampai ke Jepara. Namun ia tak memikirkan lebih lanjut perihal kabar yang telah terlanjur tersebar. Hingga untuk menanggapinya, Sunan Kalijogo tetap mencoba tersenyum. Yang sesungguhnya juga merasakan hal yang sama, Mas. Dan nak ajeng pikirkan itu. Kesultanan ini terlalu bahaya kalau berjalan tanpa seorang sultan. Dan kamu dari Dewan Wali juga sudah merencanakan kembali kapan waktunya untuk menggelar pelantikan. Namun sampai hari ini telah 3 kali kami menjemput ke Prawoto. Nak Mas Mukmin tetap menolak untuk datang ke Demak. Kata Sunan Kalijaga pelan. Pangeran Hadiri menundukkan wajahnya. Ia menekuni apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga sambil melepuri permadani di serambi Masjid Demak yang berhiaskan sulur bunga. Pada beberapa bagian yang melingkarkan jari-jarinya mengikuti gambar lengkungan yang ada. Sebuah gambar lunglungan yang memenuhi seluruh bagian tempat ia duduk bersila bersama istri dan ulama Demak yang tengah dimintai pendapatnya. Hingga sang Sunan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya, bahwa dalam kedudukannya sebagai ulama Dewan Wali, dia adalah seorang anggota yang tak punya kekuasaan untuk menentukan, karena yang mempunyai kewenangan adalah ulama tertua, yakni Sunan Kudus.
Namun dengan menetapnya sang penghulu Waliul Amri itu di Kudus membuat beberapa permasalahan menjadi sulit untuk segera diputuskan, menjadikan tidak semua masalah yang terjadi di Kasultanan bisa langsung dimusyawarahkan untuk segera ada kemufakatan. Sebagai seorang ulama Qutbul Abdal atau wali poros waktu, bagaimanapun yang masih harus menunggu keputusan Romo Kudus sebagai ulama Qutbu Rabbani Khausul Alam, tegas Sunan Kalijaga. Namun sang wali kutub tertinggi itu tak juga mengumpulkan para ulama lainnya untuk menentukan langkah terbaik bagi Kasultanan. Bahkan hampir 1,5 tahun sejak penetapan Sultan Demak keempat, musyawarah Waliul Amri tak pernah lagi diselenggarakan. Sesungguhnya kami malu kalau harus mengungkapkannya di hadapan Nak Mas dan Nak Ajeng. Bagaimanapun ini merupakan aib kami yang sebaiknya hanya menjadi perbaikan di antara kami. Karena sebagai orang yang lebih muda, sesungguhnya kami pun menunggu apa tindakan Romo Kudus. Jadi kami bertiga, yang Sunan Mas Pratikal dan Sunan Umar Said, mencoba tunduk pada titah yang hendak Romo Kudus berikan. Kami sangat menghormati apapun petunjuk beliau. Namun sejak wafatnya Anak Mas Trenggono sampai sekarang beliau tak pernah sekali datang ke Demak. Demikian penegasan Kanjeng Sunan Kalijaga kepada Pangeran Hadiri dan sang istri Retno Kencana. Namun Kasultanan harus segera ada kemungkinan yang potong Retno Kencana memberikan pendapat. Apa tidak sebaiknya kalau yang saja yang mengundang seluruh ulama Waliul Amri, mumpung Romo Gunung Jati masih di Jepara. Bahkan kalau perlu kami siap membantu untuk ke Giri Kedaton mengundang Romo Giri. Semua harus cepat dilakukan untuk kebaikan Kasultanan Eyang, ucap Ratu Kalinyawat atau Retno Kencana kepada Sunan Kalijaga. Sementara Sunan Kalijaga pun tetap terdiam, dan Hadiri yang duduk di sebelahnya pun menambahi dan mengungkapkan apa yang menjadi dalam benak pikirnya. Beberapa bulan lalu kami sudah rasan-rasan dengan Eyang Gunung Jati. Beliau juga mengingatkan agar segera ada pelantikan. Demikian juga dengan Eyang Kudus. Kami baru saja dari Panti Kudus. Eyang, kata Sunan atau Pangeran Hadiri kepada Sunan Kalijaga,
dan Sunan Kalijaga pun sedikit tersentak. Ulama Kalijaga itu lalu bertanya, lalu apa tanggapan Romo Kudus? Selama ini beliau menunggu, karena menurut Eyang Kudus pada waktu penetapan Sultan Eyang Kalijogo lah yang mewakili Waliul Amri. Jadi Eyang Kudus mempersilahkan Kanjeng Eyang untuk melanjutkan tugasnya mengatur kapan keputusan penyelenggaraan pelantikan tersebut. Demikian penjelasan Pangeran Hadir. Sementara Sunan Katilangu pun mengangguk-angguk. Ternyata selama ini semua saling menunggu, bisik Sunan Kalijogo dalam hatinya sambil menyengingkan sebaris tipis senyum yang tertahan. Sepertinya begitu, Eyang, jawab Retno Kencana sambil menyembah kepada ulama Demak yang juga kakeknya sendiri dari jalur ibu. Jadi sebenarnya sekarang ini keputusan pelantikan Sultan berada di tangan Kanjeng Eyang Kalijogo. Makanya kami berdua menghadap pagi ini, Eyang. Lanjut Retno Kencana. Sementara Pangeran Hagiri menyambut ucapan istrinya untuk menegaskan, karena menurut jawaban yang mereka terima dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus, keduanya mempunyai pendapat yang sama. Mereka memilih bersikap menunggu dengan alasan Sunan Kalijogo lah ulama yang selama 5 tahun terakhir masa pemerintahan Sultan Trenggono lebih dekat dengan Kasultanan dibanding keduanya. Mendengar paparan itu, Sunan Kalijogo terdiam agak lama. Sebelum kemudian ia berkata pelan, "Baiklah, kalau begitu berarti apa yang telah Eyang lakukan kemarin tidak salah. Bahwa kami akan mewakili Romo Kudus melanjutkan tugas Waliul Amri, dan kami telah sepakat dengan Sunan Umar Said dan Sunan Mas Praktikal untuk menolak permintaan Nak Mas Mukmin. Kami tetap akan melaksanakan pelantikan sesuai amanat keputusan Waliul Amri lalu. Dengan begitu, apapun yang terjadi, Nak Mas Mukmin akan segera dilantik menjadi Sultan," tegas Sunan Kalijaga kepada Pangeran Hagiri dan Ratu Retno Kencana. Kedua pemimpin Jepara itu memperhatikan dengan cermat penjelasan yang disampaikan ulama yang lama berdakwah di Kalijaga tersebut. Ada sedikit kelegaan dari jawaban yang diterimanya. Paling tidak kepastian tentang pelantikan Sultan telah mereka dapatkan. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah berikutnya. Penangsang dalam Kidung Tahta Asma. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.